Oh, kali. Oh. Ini apa ya? Lagu apa sob? Nyanyi. Bebas. Oh, betapa ku saat ini. Enggak masuk ya? Iya. Ya sudah. Udah. Sudah. Simpan. Oh iya, ini ada majalah Daun Jati. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan saya Kang Pilamo. Hari ini saya ada wawancara eksklusif terkait majalah Daun Jati, penerbitan majalah Daun Jati edisi khusus Papua Bicara. Nah ini nih, teman-teman bisa lihat. Ini dari teman-teman atau kawan-kawan Daun Jati menerbitkan majalah khusus Papua Bicara. Ini kenapa maksudnya kok sampai ada teman-teman atau kawan-kawan kami yang dari Indonesia membuat majalah khusus untuk Papua Bicara. Nah, dalam dia punya ini ada beberapa poin khusus, ada mereka angkat persoalan-persoalan Papua, dan ini apalagi ini bukan orang Papua dan juga kampusnya di ISBI. Oh ya, kebetulan hari ini penulis, ya termasuk penulis juga ada kawan kami, penulis dari majalah Daun Jati. Kami akan langsung wawancara ke kawan untuk mungkin bisa lebihnya perkenalkan dulu dan senang sekali diundang ke sini untuk ngobrol-ngobrol santai. Saya John Haryanto, mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan di ISBI Bandung. Di edisi tersebut saya salah satu penulis yang menulis. Saya sebagai wartawan di Daun Jati. Ya, kira-kira gitu perkenalannya. Oh ya, langsung kami akan nanti pertanyaan pertamanya begini, John. Gimana? John? Kalau Daun Jati ini kan lembaga atau maksudnya komunitas di kampus kan, BEM atau apa gitu. Nah, maksudnya teman-teman berani selain daripada kawan-kawan Papua, kawan-kawan Indonesia berani untuk berbicara persoalan Papua melalui majalah ini. Mungkin kawan bisa lebih jelaskan soal mungkin terkait Daun Jati itu apa dan kapan dia lahirnya dan tujuan utama Daun Jati itu apa? Daun Jati dia kayak komunitas hobi, kumpulan mahasiswa yang suka menulis. Awalnya suka sastra, menulis esai, puisi, prosa, cerpen dan lain-lain. Di tahun 2005 kemudian mahasiswa tahun 2005 itu bikin komunitas atau bikin UKM namanya Daun Jati. Daun Jati itu dimaksudkan seperti pohon jati di mana daun yang kering atau yang tua itu akan jatuh lantas jadi pupuk bagi pohon itu sendiri. Jadi dia selamanya akan terus tumbuh dan jadi pupuk. Nah, selain menerbitkan majalah, jin, buletin, juga Daun Jati seringkali mengadakan diskusi, seminar, kelas, maupun berbagai acara lainnya. Semisal kemarin di tahun-tahun kebelakang bikin sekolah Marx, bagaimana membaca atau belajar perspektif seni dari pandangan Marx, atau bagaimana Marx melihat atau memandang seni gitu. Selama 6 bulan, tapi sekolah Marx itu kemudian dibubarkan oleh FPI karena dianggap sebagai ruang kaderisasi Partai Komunis. Padahal di dalam lembaga di kampus itulah tempat berbagai ideologi, pandangan, pemikiran dibedah
dan ruangnya memang di kampus itu. Nah, soal pemerenggusan ini juga tidak hanya waktu sekolah mak saja yang dialami Daun Jati. Beberapa kali juga Daun Jati sempat diberenggus atau diancam gitu ketika ngomongin soal kekerasan seksual di kampus. Ada dua kasus kekerasan seksual di kampus juga kemudian diangkat oleh Daun Jati, dan Daun Jati pun kemudian kena represi. Selain itu juga ketika diskusi soal New York Agreement itu kemudian diskusi itu batal dan dibubarkan itu oleh TNI, Polri, Ormas, FKPPI. Dan bahkan dari beberapa kasus yang lain sempat terhenti karena ada represi dari aparat itu terhadap kegiatan Daun Jati. Tapi walaupun begitu, Daun Jati akan terus tetap mencoba untuk terus bertahan agar demokrasi di kampus itu terus tumbuh dan nalar yang kritis itu tetap ada dan hadir gitu. Nah, soal yang tadi kenapa Daun Jati menerbitkan ini, kan tadi pertanyaannya apa Daun Jati dan mengapa kan gitu, enggak atau apa? Paling itu nanti di pertanyaan kedua. Paling bisa jelaskan Daun Jatinya berdiri atau mungkin tahun kapan? Kalau berdiri tadi jadi tahun 2005 itu. 2005 sampai sekarang itu sekitar hampir 15 tahun ya, 2005 2020. Ya 15 tahun sudah berjalan Daun Jati sampai saat ini. Tentu ada banyak hal itu di dalamnya karena sepanjang usia itu regenerasi kan terus tumbuh karena dia organisasi mahasiswa di kampus, jadi tentu saja yang selesai dia akan meninggalkan dan terus seperti itu. Dan semangatnya, pola karyanya tentu saja akan berubah. Walaupun tentu saja sebuah lembaga pers pada dasarnya akan sama gitu. Dia hadir untuk membicarakan atau menelusuri kebenaran gitu. Karena objektivitas itu kan dicari dan ditemukan gitu. Dia tidak ada dengan sendirinya gitu, tapi dia harus dicari dan digali gitu. Kira-kira gitu. Oke, luar biasa. Boleh tanya pertanyaan kedua lagi? Ya boleh. Nah, yang pertanyaan kedua ini kalau khusus untuk saya tuh wah begitu, maksudnya luar biasa. Ada teman-teman atau kawan-kawan Indonesia yang berani untuk menyuarakan soal Papua. Apalagi kawan-kawan kalau kita lihat dari ISBI ini kan mungkin sudah dijelaskan dari kampusnya di Bandung. Apalagi ini kan kampus mayoritasnya kawan-kawan Indonesia kan. Nah, mungkin untuk mengetahui situasi di Papua atau ini sendiri kan memang untuk pemahamannya orang Papua sendiri belum mengetahui begitu, artinya belum tahu situasi objektif yang sebenarnya di tanah Papua. Tapi teman-teman Indonesia atau kawan-kawan Indonesia ini sudah mengetahui dan berani untuk membuat suatu majalah edisi khusus untuk Papua Bicara, dan beberapa poin dalam situ pun lebihnya misalkan ada dalam pelanggaran HAM dan sebagainya, mungkin sejarah yang telah dimanipulasi dan ini kawan-kawan wah kenapa dan mengapa begitu, maksudnya berani banget untuk ada bisa maksudnya sampaikan kebenaran soal Papua ke publik. Karena kalau soal kebenaran kan itu adalah tugas pers dia mencari kebenaran, itu memang sudah tugasnya gitu. Tugasnya dan harus seperti itu. Terus kenapa ini menjadi penting? Pertama soal informasi. Kan tidak ada kesetaraan informasi antara di sana dan di sini. Berapa jurnalis juga kan kalau ke Papua itu dibatasi gitu, jurnalis asing maupun jurnalis lokal di Indonesia. Dia dibatasi, belum lagi kemarin internet diputus sehingga akses informasi soal Papua itu sangat minim sekali diterima di luar Papua. Ini menjadi penting harus ada informasi yang lain agar tidak ada kesalahpahaman bagaimana melihat Papua gitu. Karena Papua juga adalah bagian dari kita. Dan kalau ngomongin soal hak, maka tentu saja dalam undang-undang juga kan sudah jelas kemerdekaan itu hak semua bangsa.
Jadi kalau misalkan toh yang dikhawatirkan oleh Indonesia misalkan pisah dari Indonesia, ya kita coba saja misalkan referendum. Kan tidak ada yang tahu hasil referendum itu apakah bersatu dengan Indonesia atau berpisah. Tidak ada yang tahu kecuali dicoba dulu kan. Iya. Nah, Harus dicoba dulu. iya harus dicoba dulu baru tahu gitu gimana hasilnya. Nah ini kan belum aja dicoba, terus informasi tidak merata, operasi banyak sekali operasi militer dan lain-lain. Kekhawatirannya ini kan tambah besar gitu. Nah belum lagi ketika Daun Jati mau ngadain diskusi New York Agreement itu kemudian dibubarkan, itu dilarang. Itu kenapa gitu? Toh New York Agreement juga kan bagian dari sejarah Indonesia. Dia sebagai kampus di Indonesia, ISBI Bandung ini juga tentu saja perlu ngomongin soal budaya dan sejarah bangsa Indonesia misalkan. Nah New York Agreement kan juga ada Indonesia gitu di sana di dalamnya. Kenapa toh tiba-tiba kalau ngomongin itu jadi dilarang, tidak boleh? Ini aneh. Ini kan kajian akademis itu semestinya kan perlu dibuka seluas-luasnya agar sejarahnya terang gitu. Iya, Kan di publik juga jelas. Padahal kan kalau ngomongin itu kan dalam usulan LIVI juga kan waktu itu salah satu solusi untuk menamaikan Papua itu pertama harus ada sejarah yang jelas, pelurusan sejarah. Kemudian setelah itu baru penyelesaian kasus-kasus HAM gitu. Nah, sejarahnya aja dulu kita bicarakan gitu, luruskan. Nah, tapi sampai hingga saat ini juga kan belum juga dilakukan. Padahal LIPI itu tahun 2000-an kalau nggak salah, 2005 atau berapa gitu, setelah yang ada kongres saya lupa, tapi itu kan juga tidak dilakukan oleh Indonesia gitu. Nah kalaupun ada mahasiswa mengkaji ulang sejarah bangsanya soal Papua, kenapa mesti dilarang itu? Harusnya terbuka saja, karena ini jadi bagian dari budaya akademis, itu bagian dari kita, bagian dari soal kebenaran kan soal milik bersama, soal yang harus kita cari dan gali gitu, kita temukan. Jadi saya kira penting kiranya untuk menerbitkan majalah soal Papua, karena di Bandung atau di Indonesia sendiri kan sangat terbatas informasi soal Papua, baik di media-media mainstream maupun media alternatif sangat minim sekali. Hampir tidak ada gitu. Bahkan kalau misalkan kita lihat di beberapa di media, di berita di TV, kalau soal asrama atau orang-orang Papua juga kan seringkali di nomor 2 kan. Padahal kan kalau ngomongin sebagai warga negara, dia punya hak yang sama gitu. Satu orang pun itu bukan angka dan haknya sama gitu, dilindungi undang-undang dan jelas itu. Tapi kan tidak gitu. Ini kan aneh gitu. Kenapa gitu? Sehingga ada Papua Light Matter dan lain-lain itu. Seharusnya sudah semestinya orang Indonesia itu terbuka terhadap persoalan Papua, termasuk soal hak menentukan nasib sendiri dan lain-lain itu. Karena hanya biarlah orang Papua menentukannya sendiri. Jadi hal yang langkah terkecil dicoba untuk menerbitkan majalah edisi bicara Papua gitu, biar kita jadi jelas itu seperti apa sebetulnya Papua dalam sejarah Indonesia ini. Berarti tujuannya jelas. Maksudnya tadi kalau saya tanggapi dari kawan John, maksudnya sampaikan tujuan daripada penerbitan majalah ini paling ada kekurangan penyampaian informasi, maksudnya apa yang terjadi di tanah Papua kan. Jadi sangat minim. Sangat minim. Makanya bagaimana kawan-kawan punya inisiatif untuk menyampaikan ke publik atau khususnya di Kota Bandung untuk khususnya di Bandung persoalan Papua sebenarnya gini gitu maksudnya. Tapi yang luar biasanya yang paling luar biasanya lagi itu kawan-kawan tidak hanya sekedar membuat satu majalah atau maksudnya menyampaikan persoalan di Papua itu lewat tulisan, tetapi ada sampai ke jalan juga, maksudnya turun jalan dan aksi dan sebagainya bersama kawan-kawan Papua dan sampai kegiatan di lapangan itu dalam. Nah ini maksudnya tujuan kawan-kawan atau maksudnya motivasi yang menjadi motivasi kawan-kawan untuk tetap eksis, untuk mendorong perjuangan kawan-kawan Papua lewat tulisan, bahkan lewat aksi kampanye di jalan. Mungkin kan bisa jelaskan maksudnya motivasi atau
Pertama kan manusia itu dia semua orang terlahir dengan bebas dan merdeka gitu. Sejak lahir. Maka semestinya ketika hidup pun dia harus bebas dan merdeka. Apalagi soal politik gitu, soal politis bagaimana menentukan pandangannya dan lain-lain. Nah, orang Papua kan tidak gitu. Kalau kita dengar cerita misalkan di cerita Philip Karma, waktu kecil dia sering kali menemukan gambar bintang kejora di pohon karet gitu. Terus tiba-tiba ketika dia mengibarkan bintang kejora terus dipenjara gitu. Padahal sejak dari kecil dia telah hidup dan tumbuh dengan bintang kejora gitu. Apa yang salah? Kan aneh maksudnya. Nah, jadi banyak hal yang terjadi terhadap orang Papua gitu. Bahkan semua orang bisa dikatakan teroris, OVM dan tiba-tiba mati begitu saja. Dan itu kan sangat ngeri gitu membayangkan semua. Nah, sudah semestinya semua orang tuh bisa bebas dan merdeka sebagaimana dia terlahir sedari dulu gitu sebagai manusia. Nah, tapi Papua tuh tidak demikian itu. Termasuk hak-haknya sebagai warga negara yang juga sama-sama dilindungi oleh undang-undang, tetapi kan juga tidak. Jadi kalau alasan kenapa misalkan banyak orang non Papua juga turun di jalan, karena memang kalau sebagai warga negara ya dia punya hak yang sama gitu. Karena kalau di undang-undang juga sudah jelas kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Selain itu juga hakikat manusia kan dia merdeka dan bebas itu. Jadi kenapa tidak boleh gitu? Kan kalau ngomongin misalkan Papua itu dia negara takut dikhawatirkan, kan narasinya yang sejak zaman dulu kan ketika penyerangan Papera misalkan gagal kan negara boneka, terus atau sekarang itu nanti Papua itu kemudian jadi negara boneka asing seperti Timor Leste dan lain-lain. Kan itu narasi yang dihembuskan oleh buzzer atau beberapa pihak-pihak tertentu di Indonesia gitu. Tapi kan kalau ngomongin soal itu, Indonesia juga dulu misalkan, atau Bandung aja dulu misalkan. Di Bandung zaman Hindia Belanda, gedung sate dibangun, jalan pos denles dibangun, sekolah dibangun, semua dibangun. Tapi kenapa orang-orang dulu di Jawa, di Sumatera minta merdeka? Padahal sekolah dibangun, jalan dibangun. Persis seperti misalkan Papua sekarang ada jalan Trans Papua. Otonomi khusus. Ada gedung-gedung sama dibangun. Bahkan jalannya pun lebih panjang dari jalan Pos Denles waktu itu. Bukan perkara soal bangunan. Tapi masih ada orang yang mungkin. Tapi soal hak hidup, hak hidup, hak berekspresi, karena dasarnya manusia kan adalah ekspresi gitu. Berekspresi, mengungkapkan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Tapi kan tidak boleh. Jadi wajar saja kalau misalkan Papua merdeka gitu. Kalau Indonesia juga dulu kan demikian, atau di Jawa juga kan demikian dulu. Bukan soal bangunan fisik, tapi soal hak politiknya, hak ekspresi. Karena kan manusia terlahir sebagai bebas dan merdeka itu kan dalam pengertian ekspresi gitu, ekspresi itu menuangkan seluruh gagasan dan pikirannya. Nah, ekspresinya orang Papua itu dihilangkan gitu. Dia tidak boleh ngibarin, dibungkamkan. Iya, dihilangkan. Dia tidak boleh mengatakan bahwa teriak merdeka aja nggak boleh, atau apa aja. Sedikit-sedikit separatis, sedikit-sedikit OPM. Kan banyak orang Papua yang hilang, mungkin lebih dari orang-orang Indonesia. Jauh sebelum G30S juga kan tahun 62 kan Papua sudah dioperasi militer. Sampai sekarang kan berapa puluh tahun, berapa ribu atau berapa juta orang Papua yang hilang sampai sekarang, dibunuh atau karena diculik. Oke, wah luar biasa ya kawan udah maksudnya lebih
mengetahui persoalan Papua mungkin dari sejarah dan sebagainya? Tidak juga. Kalau sejarah kan tahu yang paling tahu. Iya, cuma sebagai dibanding kawan-kawan kami maksudnya sebagian dari Papua juga, tapi kami kan belum sampai ke sana juga kan maksudnya untuk mengetahui sejarah dan persoalan kasus pelanggaran HAM dan sebagainya. Tapi itu suatu apa ya orang bilang begitulah ya. Ya begitulah. Iya. Iya, terus kawan ini Nah, paling luar biasanya tuh yang saya pernah salut kepada kawan-kawan Indonesia sendiri, misalkan setiap kali aksi itu, mungkin tadi kawan sudah sampaikan, kawan-kawan pernah sampaikan bahwa kami yang sebagai sudah merasakan bangsa yang dijajah, tidak boleh maksudnya saudara kami harus dijajah lagi gitu. Mungkin itu salah satu motivasi kawan-kawan yang biasa maksudnya turun jalan untuk tetap bersuara untuk bangsa Papua dan mungkin untuk rakyat Papua yang selalu hidup di bawah intimidasi, ya kan? Mungkin hak-hak hidup ruang atau apa lingkungan tuh selalu dirampas dan dieksploitasi ya mungkin sampai sekarang. Nah terus apalagi kalau kita bicara soal Papua ini kan mungkin kawan-kawan tahu mungkin dia punya sekuensi atau resikonya terlalu tinggi. Mungkin kita bisa lihat dari kasus kawan-kawan kami di Jakarta, ada beberapa kawan-kawan termasuk kawan Surya dari Indonesia juga ditangkap. Nah ini kawan-kawan pernah ada rasa ketakutan dalam situasi misalkan kalau bicara Papua, misalkan persoalan politik Papua ini kan mungkin ya bisa dibilang kayak mungkin kayak di kawan-kawan di Suryanata dan sebagainya mungkin bisa ditahan atau ditangkap. Nah ini ada kawan-kawan pernah maksudnya rasa nanti bagaimana nih takut atau maksudnya bagaimana misalnya kalau ditangkap karena mungkin persoalan isu Papua dan sebagainya. saya kira kalau perasaan apakah takut atau tidak, saya kira sekecil apapun pasti akan ada perasaan seperti itu. Tapi kan persoalannya kebenaran itu harus diungkapkan, harus dibicarakan itu. Kalau diam, itu bagaimana bisa ditemukan itu benar itu. Justru yang jadi aneh itu kenapa berpendapat itu dilarang gitu. Bukankah hak warga negara berserikat, berkumpul, berekspresi itu dijamin oleh undang-undang? Semestinya kalau ada orang Indonesia teriak Papua merdeka, jangan ditangkap atau jangan ditembak atau jangan ini. Itu kan bagian dari ekspresi, berpendapat, mengungkapkan pikirannya. Semestinya ketika ada seperti itu, Indonesia mestinya berkaca diri atau kenapa sih kau menjajah? Padahal udah dijajah, kan sudah mengalami perasaan sama. Dan juga tidak seharusnya kalau ada warga negara yang ngomongin Papua merdeka ditangkap, nggak mesti. Karena itu kan hak warga negara, hak dia loh, hak dia sebagai manusia untuk mengungkapkan pikirannya, dan itu dijamin oleh undang-undang. Kalau nggak, jadi justru saya heran kenapa orang ngomong gitu ditangkap. Iya. Bukan aneh gitu. Iya. Kalau kita lihat kasusnya juga kan pasalnya juga lucu-lucu juga sebenarnya. Iya, dan ya kalau paling intinya itu ya. Nah, maksudnya setidaknya ya bangsa Indonesia ini harus belajar dari pengalamannya sendiri. Kalau dia udah pernah merasakan penjajahan itu sendiri, tidak perlu harus dia praktekkan kepada suatu bangsa yang beda kan, mungkin khususnya untuk terhadap bangsa dan rakyat Papua gitu. Paling begitu dulu ya untuk pertanyaan kedua. Iya. Boleh kita ke pertanyaan ketiga? Iya, boleh. Oke, pertanyaan ketiga nih begini John, kawan. Mungkin kawan sudah membuat salah satu majalah terus mungkin sering aktif juga di pergerakan di jalan, bahkan di tulisan, bahkan di festival, mungkin untuk soal kampanyekan persoalan Papua sendiri kan, mungkin bagaimana untuk mendapat atau bagaimana untuk membicarakan nasib
bangsa Papua begitu, maksudnya untuknya untuk manusianya begitu. Nah ini kawan punya harapan atau maksudnya punya mungkin ya terakhir lah begitu, bisa mungkin harapannya untuk bangsa Papua dan mungkin rakyat Papuanya. Ya harapannya segeralah merdeka. Kalau sekarang Otsus ya sebaiknya Indonesia membicarakan langsung dengan masyarakat Papua, dengan orang-orang Papua. Jangan seperti New York Agreement atau perjanjian-perjanjian yang dulu, Papera, di mana orang Papua tidak dilibatkan. Ini kan sudah berapa puluh tahun Indonesia merdeka dan sudah berapa puluh tahun Papua dianeksasi oleh Indonesia. Semestinya kan ini momentum untuk Indonesia menelisik kembali cara kerjanya dan melihat Papua bagaimana. Nah, seharusnya itu dibicarakan langsung bersama orang Papua. Semua orang Papua, apakah dilanjut atau referendum saja? Ya, sebaiknya referendum. Biar jelas itu, maksudnya kan Otsus kan juga sudah berjalan, tapi kan nyatanya kan tidak ada jaminan yang jelas bagi orang Papua sampai saat ini. Ya bisa dibilang gagal lah. Kenapa tidak disebar referendum? Jadi harapannya ya segera merdeka dan segera bebas. Siap, terima kasih doanya. Paling begitu dulu ya kawan. Ya, terima kasih. Jadi ya paling dari saya juga tetap semangat. Ya, nanti semangat. Ya. Mungkin bisa lebih luas lagi kampanyenya untuk persoalan Papua dalam pencetakan majalah mungkin atau buletin apa dan sebagainya. Ya, semoga. Buat kawan-kawan Indonesia, dan terima kasih untuk dukungannya, selalu support buat persoalan atau pelanggaran HAM di Papua ya. Ya, tentu. Iya. Ya, terima kasih. Ya, ya. terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi. Sampai terima jumpa. kasih yang sudah menonton video kami atau wawancara eksklusif. Saya pamit undur diri, kan Filamo.